Anak perempuanmu hamil, tapi kamu masih bawa dia jualan air. Ini melanggar hukum, tahu nggak? Bagus, awalnya mau jualan air buat beli HP adikmu. Ternyata kamu hamil, anak sialan. Ayo ngomong, anak siapa sih yang liar itu? Kamu ibuku, wanita yang diatur malam ini. Kamu salah tangkap. Aku nggak tahu. Anak sialan, kamu begitu gampang digituin orang. Cepat gugurin anak haram ini. Nggak, aku mau lahirin anak ini. Siapapun nggak boleh sakiti bayiku. Kalau berani lahirin anak haram ini, aku nggak bakal keluar uang sepeser pun. Buat nafkahin dia. Yuan-yuan yang baik, duduk di sini main Rubik aja. Tungguin mama pulang kerja dengan baik, kau bicara lain. Kamu duduk di minimarket. Ingat harus hati-hati. Apalagi ya? Jangan makan permen orang asing, jangan ikut orang asing. Diam di tempat tunggu mama pulang kerja. Pintar banget. Sini. Dengar kata ya. Papa, Gawat, si kecil ini berani pegang kaki bos lu. Nggak mau hidup rupanya. Nak, kamu salah orang. Cepat pergi cari orang tuamu. mamaku lagi kerja paruh waktu di dalam. Aku nggak bisa masuk. Tinggalin anak di luar pintu, sendiri masuk cari duit. Wanita matre banget. Mamiku cari uang buat biaya sekolahku. Papa jahat. Kamu nggak boleh ngomong gitu soal mama. Itu mamaku, dia cantik banget. Siluet ini kayak pernah lihat di mana ya? Kamu temani dia tunggu mamanya di sini. Ya. Aneh, kapan si bos lu jadi baik hati begini? Bos lu hebat banget. Bos lu, kamu terlalu jago. 90.000 yang kalah malam ini, jangan lupa transfer ke rekeningku. Pelit banget. Keluarga lu itu, 10 generasi cuma punya satu anak laki. Sampai kamu hampir putus. Buat apa cari duit sebanyak itu? Sama yang tempo dulu utang 150.000, jangan lupa bayar ya. Cewek ini cantik banget. Dia. Aku bilang, main dart sama jagoan kayak kamu nggak seru, kamu selalu menang. Gimana kalau suruh adik kecil ini coba juga? Bantuin aku lempar. Tuan Lu, jika saya menang, bisakah Anda memberi saya uang? Tak disangka dia begitu mencintai kemewahan dan uang. Jika kamu menang, 100.000 rupiah per target. Jika kamu menang, uang sekolah Yuan-Yuan sudah ada. Bagus sekali Broyo, akurasimu sangat bagus hari ini, Nona kecil. Sekarang giliranmu. Wah, dalam satu kesempatan Tuan Lu kalah 300.000. Biasanya Tuan Lu yang selalu menang, biarkan dia mengeluarkan uang kali ini, juga tidak apa-apa. Nona, kamu duluan kali ini. Jika aku kalah lagi 300.000, aku akan menjual diriku sendiri. Itu masih tidak cukup untuk menutupi kerugian. Tarik napas dalam-dalam. Bidikan ke pusat sasaran, saatnya sekarang. Sudah paham caranya? Main lagi satu ronde.
Sialan, tepat di pusat sasaran. Tuan Lu, bagaimana caramu mengajarinya? Satu ronde lagi. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkanmu, cewek kecil. Bagus sekali. Uang sekolah Yuan sudah ada. Tuan Lu, aku menang. Total ada 6 target. Jumlahnya 600.000. 600.000 telah masuk ke rekening WeChat. Terima kasih Tuan Lu. Apakah kamu punya seorang putri? Tuan Lu bercanda saja. Saya belum menikah. Bagaimana mungkin punya anak? Ayo pergi. Ada apa? Kamu tertarik padanya? Shenzi, dapat 600.000 dalam sehari. Pandai sekali, menjual diri, ya. Hanya main gaya menggoda saja. Sudah jadi ibu juga. Tidak tahu sopan santun sedikit pun? Saya menjual minuman, tidak mencuri, tidak merampok. Apa yang memalukan? Minggir, anjing baik tidak menghalangi jalan. Shenzi, kamu berani memanggilku anjing? Lihat, aku tidak akan memukulmu sampai mati. Ayo, cabut bajunya. Kan suka berpura-pura suci? Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan di sini? Mener. Shenzi, saat menjual minuman menggoda tamu, menghancurkan nama baik klub kita. Bicara soal Shenzi, dulu saya melihatmu menyedihkan, sebagai ibu tunggal. Saya baru beri kamu pekerjaan ini, saya tidak menyangka, kamu ternyata wanita yang kehidupan pribadinya tidak sopan seperti ini. Ibu tunggal berarti kehidupan tidak sopan? Begitu banyak kebencian terhadap sesama wanita. Bukankah kamu juga lahir dari wanita? Aku sudah memberimu wajah kan? Percaya tidak dengan satu kata dariku. Kamu langsung keluar dari sini dan minum angin utara? Tapi sebenarnya, aku justru suka wanita sepertimu yang sudah punya anak. Kalau mau ikut aku, ya minum dan minuman semua aku serahkan ke kamu untuk jual. Gimana? Astaga, Shenzi menggoda Mener. Sungguh tak tahu malu. Pantasan performamu bagus, ternyata lewat jalan belakang. Cepat kembalikan uangnya, Mener sudah punya istri. Ini kan tahu yang ketiga tapi tetap jadi yang ketiga. Kamu nggak tahu kan? Dia belum lulus kuliah sudah punya anak, hamil duluan sebelum nikah. Demi uang apa aja dilakukan, sungguh tak tahu malu. Orang seperti ini harusnya cepat-cepat diusir, merusak reputasi klub kita. Aku. Pak Lu datang. Pak Lu, Anda datang tepat waktu. Shenzi ini menggoda Mener. Kami baru mau pecat dia, jangan sampai Anda tertipu. Apa katamu? Pelayan ini kehidupan pribadinya berantakan. Mengembangkan hubungan persaingan tidak sehat, sesuai aturan perusahaan. Harus dipecat, 600.000 yang didapat malam ini. Harus dia serahkan semua. Shenhui, sudah berapa kali aku bilang? Menggodaku percuma, aku ini orangnya sangat jujur. Aku tidak. Shenzi, berani juga kamu membantah. Tadi banyak yang lihat. Kamu tadi masih peluk Mener, nggak mau lepas. Masa bisa salah tuduh? Betul, aku bisa jadi saksi. Ya, aku juga lihat, tadi hampir aja cium Mener. Oh ya? Aku memang sangat butuh uang. Tapi aku tidak menggoda dia, dia yang berniat jahat padaku. Ngaco, aku berniat jahat padamu? Wanita mana di sini yang gak lebih cantik dari kamu? Aku perlu berniat jahat padamu? Pak Lu, Shenzi ini hamil duluan sebelum nikah. Dia sudah punya anak, jangan sampai Anda tertipu. Dia punya anak? Pak Lu, wanita ini siapa tahu sudah main dengan banyak pria. Ayah si anak pun gak tahu siapa. Sepatutnya di blacklist. Oh ya? Kalau gitu berani nggak lihat rekaman CCTV? Setelah lihat rekaman, baru tahu siapa yang bohong. Aku sih nggak apa-apa, tapi kamu cuma part-time. Berdasarkan apa mau lihat rekaman? Lihat rekaman. Usir dia, kirim ke kantor polisi. Bukan Pak Lu, aku manajer klub ini. Anda tidak bisa memecat saya. Baru datang ya? Tidak tahukah Anda bahwa semua klub malam di Shenzhen adalah milik Bos Lu? Saya salah. Tolong beri saya kesempatan. Bos Lu. Semua bubar. Kamu tinggal. Terima kasih atas bantuan hari ini. Saya cuma tidak suka orang-orang itu memutarbalikkan fakta. Kamu tidak bersalah, tentu saja tidak boleh dituduh. Anda sangat bijaksana. Pantas jadi bos. Bos Lu, kalau tidak ada urusan, saya pergi dulu.
Apa kamu lupa sesuatu? Apa? Malam itu di hotel 5 tahun lalu. Kamu sangat aktif. Malam itu kita sampai pagi, tidak ingat? Bos Lu, malam itu cuma kecelakaan. Maaf ya, Kecelakaan? Bos Lu. Anda kaya, saya cuma karyawan. Kalau bukan kecelakaan, kita tidak mungkin berinteraksi. Dan kamu punya anak, kenapa tidak bilang? Apa ya? Bukan. Dia kaya dan berkuasa. Kalau tahu, Yuan-Yuan anaknya pasti akan merebutnya. Bos Lu, ayah anak itu sudah lama mati. Kalau tidak ada urusan, saya sibuk dulu. Bos Lu mau periksa? Saya Lu Cengyuan belum. Berencana rebut jadi ayah. Mama, tadi aku lihat papa. Jangan sembarang panggil papa. Rumput di kuburan ayahmu sudah 2 meter tinggi. Ayo pulang. Tadi mau menghasilkan berapa? Cepat keluarkan. Saya cuma jualan kecil. Dapat berapa? Ada atau tidak, lihat saja tahu. Cepat kasih HP-nya. Tadi malam cuma dapat puluhan ribu. Kalau tidak ada uang, kenapa gugup? Ada apa? Itu uang sekolah Yuan-Yuan. Kembalikan. Nak, lihat ada berapa di HP-nya. Wah, di HP-nya ada 600.000. 600.000, cepat transfer. Nenek, jangan ganggu mama. Transfer. Nangis mulu, seharian cuma bisa nangis. Dengar ya, kamu berdua, hari baik udah dekat. Kamu mau apa lagi? Muka masam gitu, buat siapa? Aku ibumu, masa mau ngerugiin kamu? Pak Wang, keluar sini. Kalian mau apa? Zi, kamu untung besar. Pak Wang ini, dia eksekutif di grup Lu, nggak ngeremehin kamu. Meski bawa anak, masih mau kasih mas kawin 300.000. Buat nikahin kamu. Kamu harus senang. Bu, lelaki tua ini udah bikin cacat 3 istri. Mau aku nikah sama dia? Aku kira cuma lebih suka anak laki-laki. Ternyata kamu sama sekali nggak nganggap aku anakmu. Ngegituin istri kenapa? Perempuan nggak nurut. Harus diajarin. Tunang, cantik gini mana tega. Aku cuma bakal sayang banget sama kamu. Lepasin. Mimpi. Mati pun nggak mau. Nekat gini, susah diserahin nih. Perempuan, habis tidur pasti kalem. Oke, habis tidur percaya nggak mau ikut aku. Kalian mau apa? Nak, antar kakakmu ke kamar pengantin. Kak, demi cita-citaku, berkorban dong. Jahat. Lepasin mama. Jangan ganggu Yuan-Yuan. Kamu masih mikirin dia? Mikirin diri sendiri dulu. Yuan-Yuan. Kalau bahaya, telepon pamannya. Papa, cepat selamatin mama. Nomor pribadimu nggak pernah kasih ke orang asing. Siapa? Halo? Papa, cepat selamatin mama. Nak, salah sambung. Aku bukan papamu. Papa jangan tutup telepon. Cepat selamatin mama. Jangan-jangan mama masih kecil. Benar-benar dalam bahaya? Nak, rumahmu di mana? Di rumah Yuan-Yuan, ada taman kecil. Berani telepon diam-diam. Masih berani nggak? Kalau perempuan 5 tahun lalu hamil, anaknya juga segini. Jangan-jangan cucuku? Cepat pergi selamatin. Gak mungkin segitu kebetulan. Tuan Lu, dilihat-dilihat, mirip banget sama putri Tuan. Iya, pasti. Persis kayak Tuan waktu kecil. Jangan-jangan itu malam 5 tahun lalu? Cepat pergi selamatkan orangnya.
Tuan Lu, kenapa Anda datang ke tempat kami yang begini? Si kecil ini tinggal di rumah mana? Jangan banyak omong, cepat antar Tuan Lu. Kamu tahu ini anak siapa? Dia cucu dari grup perusahaan bernilai triliunan. Kalau ada apa-apa, kamu berani tanggung jawab? Tuan Lu, saya antar lewat sini. Jangan mendekat. Berani sekali kamu. Hari ini aku mau ajarin kamu. Jangan mimpi. Kenapa dia bisa muncul di sini? Mau mati? Jangan takut, ini aku. Mama, Yuan-Yuan anak baik. Kita sudah aman sekarang. Kamu rupanya pria liar dari sampah ini. Cuma sewa beberapa bodyguard, berani-beraninya di depan aku. Sok jagoan. Aku kasih tahu ya. Aku Shen Tianji bukan orang sembarangan. Tahu itu siapa? Kakak iparku, eksekutif grup Lu. Kamu, sekarang, berlutut dan sujud 50 kali. Baru aku maafin. Grup Lu itu grup perusahaan bernilai triliunan. Loh? Ganggu keluarga kami, kalian selesai. Lepaskan. Tuan Lu, aku tidak ada hubungan dengan mereka. Kak Wang, apa kamu salah orang? Bukan dia pria liar Shenzi? Mana mungkin dia pemimpin grup Lu, Tuan Lu? Iya betul, Kak Wang pasti salah. Diam, mana mungkin aku salah? Cepat berlutut, minta ampun sama Presiden Lu. Supaya kalian ampuni. Tidak mungkin, Kak Wang, kamu pasti bercanda. Pasti palsu. Kalian siapa? Berani-beraninya mengganggu Nyonya Muda dan putri kecil grup Lu? Nyonya muda? Putri kecil? Tuan Lu, aku tidak ada hubungan dengan dia, tolong maafkan kami. Usir dari Shenzhen, blokir di seluruh industri. Tuan Lu, Tuan Lu. Mereka sering begitu mengganggumu? Zi, kami kan keluargamu. mereka yang mau jual aku dan Mama, terus pukul Mama. Sao Yuan. Buat mereka bayar 100 kali lipat. Siap. Zi, Ibu, dokter, kenapa dia tiba-tiba pingsan? Kondisi pasien memang lemah, ditambah banyak luka luar. Sekarang dia harus istirahat yang cukup. Ibu, kamu sudah bangun? Yuan jelas anak kita. Kenapa kamu bohongi aku? Benar, dia anakmu. Aku bohong. Karena takut kamu rebut dia. Ini salahku, Yuan jadi ikut menderita. Kamu baru bangun, mau ngapain? Aku harus kembali kerja, sudah setengah hari bolos. Kalau nggak pergi lagi, gaji bakal dipotong. Aku harus cari uang. Aku nggak boleh biarkan kamu rebut Yuan. Gak ada yang bakal rebut anakmu. Kamu berhenti kerja saja. Masalah uang gak perlu kamu pikirkan. Aku. Menantuku akhirnya bangun. Aku bawain sup timun laut yang aku masak sendiri. Lihat wajahmu pucat gini. Ayo, dikasih gizi. Nggak usah. Maaf. Baju ini karya terakhir master desainer top dalam negeri. Harganya puluhan juta. Ini favorit suamiku. Puluhan juta. Gimana aku ganti? Nenek, aku akan kerja keras. Untuk ganti ke nenek. Nenek, Mama nggak sengaja? Jangan marah sama Mama. Sayangku, mana mungkin nenek marah sama mamamu? Cuma baju doang. Sekarang, nenek udah nggak suka lagi. Nanti nenek ganti. Terima kasih, Nek. Maaf sudah merepotkan. Anak baik, mulai sekarang kamu tinggal di rumah kita. Biarkan si brengsek ini ganti rugi sama kamu dan anak. Jangan, Nek. Aku udah bikin repot kalian. Keluarga kok ngomong kayak orang luar. Mulai sekarang, kamu rawat baik-baik Zi sama anak. Kalau mereka kurus, aku tanyain kamu. Hore, aku punya ayah sekarang. Nggak ada lagi yang bilang aku anak haram. Ibu. Aku tahu. Karena anak,
Dia terpaksa bertanggung jawab sama kita. Dia pasti benci aku, ya. Ayah, rumah ayah gede banget. Mulai sekarang, ini juga rumah Yuan-Yuan. Yuan-Yuan suka? Suka. Selamat datang Nyonya muda pulang ke rumah. Si, cepat kemari. Ini adalah kunjungan pertama kalian ke keluarga Lu kami. Saya sudah menyiapkan beberapa hadiah perkenalan untuk kalian. Uang tunai 8.888.000, 10 villa pemandangan sungai, 1000 jin emas, 20 mobil mewah kelas jutaan. Waktu yang terbatas, hanya ini yang bisa saya siapkan. Apakah kalian menyukainya? Nyonya tua, ini semua terlalu berharga. Kami tidak bisa menerimanya. Nenek, kami tidak bisa menerima ini. Apa ini segalanya? Kalian adalah anggota keluarga Lu kami, punya beberapa villa mewah, punya beberapa mobil mewah, bukankah itu hal yang wajar? Terima kasih, Nyonya tua. Baru itu benar. Ayo, saya akan bawa kalian ke tempat yang bagus. Zi, Yuan-Yuan, mal ini adalah milik keluarga Lu kita. Ambil saja apapun yang kalian sukai. Benarkah, Nek? Nenek memang yang terbaik. Tidak perlu dipilih, apapun yang kamu sukai itu milikmu. Mami, aku suka semua pakaian ini. Aku tidak tahu harus pilih yang mana. Tidak perlu dipilih, semuanya milikmu. Gesek kartunya saja. Wah, aku suka semua mainan ini. Gesek kartunya. Bungkus semuanya, gesek kartunya. Nyonya tua, kemana harus kita letakkan barang-barang ini, barang-barang putri kecil? Kirim saja ke kamar putri. Barang nyonya muda, kirim ke kamar tuan muda. Baiklah. Oh tidak. Tinggal satu kamar dengan Lu Yuan. Ini pasti akan sangat canggung. Nyonya tua, bagaimana kalau kirim ke kamar saya saja? Apa kamu dan dia kamar ini itu, kamar Chen Yuan? Bukankah itu juga kamarmu? Nanti kalian akan tidur bersama. Tidur bersama? Tentu saja, tubuhmu sangat lemah. Harus ada orang yang menjagamu secara dekat di sampingmu. Anak nakal itu, setiap hari energinya sangat banyak. Sudah seharusnya dia menjagamu. Bu, tidur saya ringan, dan saya biasanya sibuk, saya akan mengganggunya. Pekerjaan masih lebih penting dari istri? Keluarga Lu kami sudah cukup kaya, tidak butuh kamu. Bekerja keras seperti itu lagi. Zi, kalau dia tidak menjagamu dengan baik, katakan saja padaku, aku akan menegurnya untukmu. Kalau ada kesalahpahaman lagi, tidur bersama satu malam saja semua selesai. Yuan-Yuan, ikut nenek. Ah, kok panas sekali? Mau cerita sesuatu. Yuan-Yuan adalah satu-satunya pewaris keluarga Lu. Aku gak mau dia tumbuh dalam keluarga orang tua tunggal. Jadi kita setuju buat nikah kontrak. Aku tahu kamu butuh uang. Aku bayar kamu 500.000 sebulan, tapi syaratnya. Kamu dan Yuan-Yuan harus tinggal di rumah Lu. Keluarga dengan kedua orang tua yang sehat. Memang lebih cocok buat anak tumbuh. Bisa nggak Yuan-Yuan cepat-cepat masuk SD? Dia bahkan belum pernah masuk TK. Aku kerja di klub malam juga karena... Ini gak usah kamu khawatirin, aku akan segera atur. Tadi kamu bilang kerja buat cari uang karena... Apa? Tidur aja. Aku mau urus beberapa dokumen. Kamu istirahat lebih awal. Shenzi, dia tidur sama kamu. Cuma buat Yuan-Yuan. Lu Cheng Yuan, nggak mungkin suka sama kamu. Yuan-Yuan, makan yang banyak ya. Halo. Shenzi, kamu sudah bolos kerja beberapa hari lalu. Kalau hari ini nggak datang juga, gaji bulan ini jangan harap dapat sepeser pun. Oke, aku segera ke sana.
Ada apa? Aku harus pergi kerja dulu. Yuan-Yuan aku titip sama kamu. Bukannya aku suruh kamu berhenti kerja? Anak adalah tanggung jawabmu. Kita cepat atau lambat pasti cerai. Ini pekerjaanku. Aku pergi dulu. Rupanya dia udah gak sabar pengen cerai sama aku. Papa, kita ke tempat mama kerja yuk. Wah, ini kan si cantik kampus kita, Jiangda. Kok kerja di klub malam? Dulu kamu kan juara 1 di jurusan kita. Ayo teman-teman, lihat ini siapa. Dewi dan bintang kelas kampus kita. Ternyata kerja jadi pelayan minum. Wah, Shenzi sekarang kerja tinggi di sini ya. Ayo, ayo. Temani mantan teman sekelas ini minum segelas. Maaf. Saya cuma jual minum, nggak temani minum. Cih, sok suci di kampus, udah keluar jual minum. Masih aja sok tinggi. Suruh temani minum itu udah ngasih muka. Shenzi, kamu nggak kasih muka buat teman lama ini, hati-hati aku laporin kamu. Udah aku bilang, aku nggak mau temani minum. Mau lapor, silakan sendiri. Kembali sini. Siapa yang kasih izin kamu pergi? Jahat banget. Kalian jangan ganggu mamiku. Kamu, anak kecil, berani ngomong kasar ke aku? Jaga mulutmu. Yuan-Yuan bukan anak haram. Kalau gitu, panggil bapaknya ke sini biar lihat. Panggil? Panggil? Ayo panggil. Ribut apa sih? Wah, Nona yo. Tamu langka nih. Kepala bagian, karyawanmu keras kepala ya? Shenzi, cepat minta maaf ke Nona yo. Sebentar lagi bos besar klub kita, Pak Lu, akan inspeksi. Jangan bikin masalah. Kalian jangan ganggu mamiku, atau aku panggil papa buat hukumin kalian. Kamu, anak kecil. Kalau gitu, panggil bapakmu ke sini biar lihat. Yo Xiaolan. Tahan orang itu. Tante jahat, jangan ganggu mama. Yuan-Yuan, cepat cari papa, cepat. Mau pergi? Shenzi, aku orang yang lapang dada. Asal kamu hari ini sungkem minta maaf, aku bisa anggap. Gak pernah terjadi apa-apa. Aku nggak salah. Kenapa harus minta maaf? Shenzi, jangan bikin ribut. Pak Lu sebentar lagi datang. Kalau ganggu Pak Lu, dan kesannya jadi jelek, investasinya batal. Kamu sanggup tanggung? Dia emang udah benci aku. Kalau Lu Chen Yuan, lihat aku kayak gini, dia pasti makin jijik. Maaf. Aku bilang sungkem minta maaf. Lepasin, aku nggak mau sujud. Oh ya? Siapa berani suruh orangku sungkem minta maaf? Kamu baik-baik aja? Papa, dia yang ganggu mama. Kamu ya, si pria jahat Shenzi? Kamu berani mukulin aku? Lanjutin, pukul sampai dia muntah darah. Aku pasti nggak bakal lepasin kamu. Yeay, orang jahatnya kabur. Pak Direktur Lu, Karyawan sendiri nggak dilindungin, malah bantu orang lain. maaf aku salah, Pak Direktur Lu. Aku beneran nggak tahu. Nona Shen adalah istri Anda. Suasananya tidak sehat. Tempat ini juga tidak perlu ada lagi. Tutup toko. Saya tahu salah, Pak Lu, beri saya kesempatan lagi. Saya tahu salah. Pak Lu, saya benar-benar salah. Ah. Selesai. Klub sudah ditutup, kamu istirahat dulu yang baik. Setelah sembuh, mau apa saja bisa. Badanmu basah kuyup. Mandi dulu. Aku bantu keringkan rambutmu. Biarkan saya sendiri saja. Kalau rambut tidak kering,
Nanti masuk angin lebih merepotkan. Tertawa apa? Sedang tertawa apa? Kenapa dia mendekat sekali? Siapa? Nyonya tua bilang, Nyonya muda kedinginan. Saya khusus diutus mengantar minyak penghangat. Nyonya muda, Tuan muda, Nyonya tua khusus berpesan. Minyak penghangat ini harus joles ke seluruh tubuh. Baru efektif maksimal. Seluruh tubuh? Bu Liu, bagaimana kalau kamu saja yang masuk bantu saya mengoles? Tuan muda, Nyonya tua khusus berpesan, minyak penghangat ini. Harus Tuan muda sendiri yang mengoleskan ke Nyonya muda. Nyonya tua bilang, Tuan muda harus menjalankan tanggung jawab sebagai suami. Suami. Di dalam hatinya. Dia juga tidak menganggap saya sebagai istri, kan? Baik, saya tahu. Tuan muda ingat, punggung dan dada. Tempat yang paling mudah kedinginan, harus joles lebih banyak. Bagaimana kalau saya sendiri saja? Bu Liu bilang, ini harus dioles ke seluruh tubuh, biar saya. Tapi, Tidak ada tapi. Kalau tidak mulai, saya bantu kamu buka. saya buka. Santai. Awalnya agak dingin, sebentar lagi hangat. Tahan sebentar. Kamu mau apa? Bu Liu bilang. Minyak ini harus dioles ke seluruh tubuh. Jadi, semuanya harus dioles. Aku bisa sendiri. Tidak boleh. Aku tutup mata. Kamu tutup mata. Siapa yang tahu jolesinya kemana? Cepetan. Kalau tidak, bukan cuma pijat yang sederhana ini. Baiklah, kamu cepetan. Belum selesai. Mami, aku mau tidur sama kamu. Aku baru mimpi buruk. Aku ke ruang kerja rapikan berkas dulu, kamu istirahat dulu. Shenzi, kalian kan memang pernikahan kontrak. Dia cuma karena Yuan-Yuan. Baru baik-baik sama kamu. Aku rencana adakan pesta pengakuan. Biar semua orang tahu. Yuan-Yuan adalah putriku, Lu Chengyuan. Kamu mau, sambil-sambil umumkan status Nyonya muda. Biar semua orang tidak berani sakiti dia. Kamu kebanyakan omong. Jelas sudah suka, tidak mau mengaku, pria yang tidak jujur. Mana mungkin aku suka, wanita materialistis seperti dia. Ini bukan masalah yang perlu kamu pikirkan dengan gaji 10 juta sebulan. Lakukan saja yang aku atur untukmu. Baik, Dengar belum? Tuan muda kayaknya diam-diam siap-siap pesta apa gitu. Tentu saja, katanya meriah banget. Para pejabat dan orang penting Shenzhen, semua bakal datang. Pesta apa sih, sampai semeriah ini? Perlu ditanya? Tuan muda juga udah 30-an tahun. Pasti lagi siap-siap pesta pernikahan. Pesta pernikahan? Putri siapa? Dengan status tuan muda kita, pasti. Putri keluarga besar papan atas dong. Kalau gitu, Nona Shen gimana? Mau gimana lagi? Bisa lahirkan Nona Yuan-Yuan untuk tuan muda. Sudah rezeki besar buat dia. Dia masih mau apa lagi? Kalian ngomong apa sih? Asal ngomong. Nggak mau tinggal di keluarga lu lagi? Nyonya muda. Tuan muda minta kamu bawa Nona Yuan-Yuan ke ballroom keluarga lu. Baik. Tuan lu adakan pesta ini, undang semua putri bangsawan Shenzhen. Semua diundang. Kayaknya mau pilih salah satu putri. Jadi tunangannya. Aku juga lumayan cantik. Kalau tuan lu bisa suka sama aku,
Keluarga Li kita pasti langsung melesat dong. Wah, pengemis dari mana ini? Berani bawa anak kecil lagi, mau rebut Tuan Lu. Jangan omongin ibuku. Wah, anak kecil ini kok cemberut sih. Apa aku salah ngomong? Coba lihat diri sendiri. Status sosialmu apa? Acara yang Pak Lu selenggarakan ini, orang rendahan kayak kalian. Boleh ikut? Acara yang papa kuadain, aku sama mama. Kenapa nggak boleh datang? Papa? Papamu itu Pak Lu? Iya. Wah, emang ibu dan anak. Cepat banget nyari bapak baru. Bapak sendiri nggak diakui. Memalukan banget. Beresiko kamu ngomongin anakku. Ngomongin kalian kenapa? Dua orang hina yang ngawur. Asisten Zhao tangkap mereka. Berani-beraninya mau merayu Pak Lu. Memang harus diusir. Kalian celaka. Sini, bawa dia pergi. Asisten Zhao kamu salah. Suruh tangkap mereka. Berani ganggu nyonya muda dan putri kecil keluarga Lu. Cari mati. Nyonya muda, putri kecil. Bawa dia pergi, jangan pernah muncul lagi di depan Pak Lu. Aku salah maaf. Asisten Zhao ampunin aku. Nyonya muda, putri kecil. Pesta dimulai tepat jam 12 siang. Kalian bisa jalan-jalan dulu, tapi jangan pergi jauh. Terima kasih. Makasih Paman Zhao. Nggak usah sungkan, aku ada urusan dulu ya. Nggak apa-apa kan Yuan. Keluarga Lu emang hebat, bahkan balai pestanya. Sangat megah. Tentu saja. Shenzi. Dia kok ada di sini lagi? Kayak hantu aja, jangan-jangan. Kerja di klub nggak laku, jadi pembantu di keluarga Lu. Siapa dia? Dia itu murid berprestasi di sekolah kami yang hamil duluan. Kayaknya sekarang jadi pembantu di keluarga Lu. Kalau nggak, mana mungkin bisa ada di sini. Sungguh memalukan. Pembantu bawa anak ke pesta cuma mau makan gratis. Shenzi, Yo Xiaolan, kamu kok di sini? aku ya wajar di sini. Aku tamu penting. Kamu tuh, kalau nggak jadi pembantu di keluarga Lu, mana mungkin boleh ada di sini. Minggir, aku malas berdebat sama orang bodoh. Aku nggak mau minggir. Mau apa? Shenzi, lantainya kotor. Cepat bersihin. Awas aku lapor ke Tuan Lu. Kamu pikir kamu siapa? Susu aku? Karena suamiku kepala HRD, jabatannya jauh lebih tinggi dari kamu. 1000 kali lipat, bahkan 10.000 kali lipat. Shenzi, kamu berhenti. Awei, lihat nih, sekarang bahkan pembantu di perusahaan Lu. Berani ngebelain aku. Aku perintahkan kamu bersihin lantai ini. Lalu membungkuk dan minta maaf kepadaku. Jangan mimpi. Jangan mimpi. Kalian berdua jahat, nggak berhak perintahin mama aku. Kamu, anak kecil, berani bilangnya menghina aku? Ini, cincin Tuan Lu. Menurut kabar internal, Tuan Lu pernah kasih cincinnya ke istri mudanya. Jangan-jangan, dia istri muda keluarga Lu? Kamu belain tante jahat, kamu juga jahat. Nona kecil, kamu salah paham. Aku nggak jahat. Istri muda, maaf ya. Aku tadi nggak kenal kamu. Awei, kamu salah orang kali. Tuan Lu kan orang terkaya di Shenzhen. Orang yang sangat istimewa. Masa mau sama orang kayak gini? Ini kan cincin Tuan Lu? Jangan-jangan, malingnya itu Shenzi? Ya, bilang aja ada maling. Mungkin aja itu Shenzi. Coba pikir, kalau dia beneran istri muda. Masa pakaiannya sederhana banget? Oke. Kamu berani nyuri cincin Tuan Lu, pura-pura jadi istri mudanya. Berani banget kamu. Shenzi, nggak nyangka kan? Akhirnya ketahuan juga. Kamu maling. Yo Xiaolan, jangan asal nuduh. Mama aku bukan maling. Terus kamu bilang, dapat cincin ini dari mana? Jangan-jangan mau bilang, Tuan Lu yang kasih? Memang Tuan Lu yang kasih aku. Kamu tuh orang apa? Paling ngarang alasan yang masuk akal dikit. Waktu kuliah, hamil duluan terus dikeluarin. Sekarang bawa anak ke pesta cuma mau makan gratis. Berani-beraninya nyuri barang Tuan Lu. Orang kayak kamu, nggak pantas ada di sini. Keluar! Keluar! Awei, kita ambil kembali cincin Tuan Lu. Mungkin Lu Ye akan memberi kita hadiah. Apa yang kamu lakukan? Nggak mau terima yang baik, minta yang buruk.
Kembalikan barangku. Kamu pikir pantas punya barang ini? Cepat kembalikan barang Mama. Yuan, cepat ke sini. Jangan sentuh anakku. Aku nggak mau cincinnya lagi. Kembalikan Yuan padaku. Mau kami lepaskan anakmu? Gampang. Lutut dan sujud, akui kamu yang mencuri cincinnya. Gimana? Transaksi ini sangat menguntungkan, kan? Mama bilang, jangan pernah berlutut pada orang jahat. Nggak mau? Biar anakmu yang minta maaf. Cuma, aku ini orangnya kasar. Kalau lengan dan kaki kecil ini dipaksa berlutut, bisa patah kayak kerupuk. Serang aku saja. Guling anak kecil. Ini namanya apa? Bukankah ini anak hasil hubunganmu sebelum nikah? Anak haram gak pantas hidup di dunia. Dulu katanya, untuk anak haram ini, kamu sampai jual diri di klub. Cinta ibu yang luar biasa. Yuan bukan anak haram. Yuan punya ayah. Apa? Jangan-jangan kamu bilang ayahmu Lu ya? Begitukah ibumu mengajarimu menipu orang? Ayahku adalah Lu Cheng Yuan. Anak ini pengen jadi anak Lu ya sampai gila. Kamu berlutut atau enggak? Aku berlutut. Lepaskan anakku. Siapa berani suruh orangku berlutut? Yuan. Jangan takut. Ayah, Kamu lagi. Dulu pacarku nggak ada, kamu menang. Kali ini, aku nggak akan lepaskan kamu. Dia suamimu? Bukan. Awe, takut apa? Kamu kan kepala Harlu Group. Habisin orang lemah kayak gini. Gampang banget. Diam. Kian Wei berani mukul aku? Kamu takut apa sih? Dia cuma bawa beberapa bodyguard. Istimewa apa? Bodoh. Lu ye, aku nggak kenal dekat sama cewek itu. Aku juga bukan pacarnya, aku salah karena kamu. Beri aku kesempatan sekali lagi. Tuan Lu, kamu benar-benar Tuan Lu? Tidak akrab. Baru saja saat kamu mencengkeram putriku. Beri apa? Tuan Lu, aku tidak tahu kedua orang ini adalah nyonya muda dan nona kecil. Tolong selamatkan nyawaku. Shen Xi ternyata benar-benar nyonya muda. Zhao Yuan. Qian Wei. Kamu sudah dipecat, keluar dari kota Shen mulai sekarang. Dan dilarang bekerja di seluruh industri. Aku tidak bersalah Tuan Lu. Aku salah, aku benar-benar salah. Tuan Lu aku salah, ini tidak ada hubungannya dengan aku. Semua dia yang membujukku untuk melakukan ini. Kamu tidak bisa begitu, suamiku. Jangan salahkan semuanya padaku. Siapa suamimu? Apakah kita sangat akrab? Pergi menjauh. Kamu pembawa sial. Orang di sini. Keluarkan mereka dari sini. Tuan Lu, aku benar-benar sudah menyadari kesalahanku. Tolong maafkan aku kali ini. Apakah orang yang harus kamu minta maaf adalah aku? Shen Xi, aku benar-benar sudah menyadari kesalahanku. Aku seharusnya tidak memfitnahmu cuti kuliah dan bekerja di klub malam bersama anak. Aku salah, lihat dari hubungan kita yang dulu sebagai teman sekamar kan? Tolong minta bantuan kepada Tuan Lu, maafkan aku kali ini. Zi. Dia pergi ke klub malam, ternyata itu untuk Yuan. Dan juga cuti kuliah karena kecelakaan itu. Ternyata aku benar-benar salah paham padanya. Menurutku, kamu bukan salah. Kamu cuma takut. Teman sekamar? Ya, kamu selalu mengaku di sebelah sekarang. Menyebarkan rumor buruk tentangku. Baru saja di pesta ini kamu juga mempermalukan aku dan putriku. Dari mana kamu dapat muka untuk mengatakan hal seperti itu? Bawa pergi. Aku salah, maafkan aku Tuan Lu. Maaf. Sibuk menyiapkan pesta untukmu akhir-akhir ini. Belum menjelaskannya dengan jelas padamu. Ini benar-benar aku siapkan untukku? Ini adalah pesta pengakuan keluarga yang aku siapkan khusus untuk kalian berdua. Untuk memperkenalkan kepada semua orang. Yuan adalah putri dari keluarga Lu. Tidak menyangka, dia benar-benar putri Tuan Lu. Semua orang bilang Tuan Lu tidak menyukai wanita, ternyata masih karena atas dasar putrinya, dia memperlakukan dia secara berbeda ya. Siapa bilang bukan? Keluarga Lu memang selalu jarang punya keturunan. Anak perempuan ini nanti mungkin bisa jadi penerus keluarga Lu. Punya anak perempuan yang jadi penerus keluarga. Meskipun Tuan Lu tidak menikahinya, hidupnya nanti pasti berkecukupan. Inilah yang disebut ibu dihargai karena anaknya. Yuan adalah anakku. Sedangkan Shen Xi adalah istri sah keluarga Lu. Siapa berani menghina Shen Xi? Berarti menghina aku, Lu Cheng Yuan. Tuan Lu, pesta ini benar-benar untuk aku dan Yuan. Tuan Lu, Nona sudah datang. Sekarang dia minta Anda menjemputnya sendiri. Sifatnya masih seperti itu. Yuan biar diurus pembantu dulu. Kamu ikut nenek Liu ganti gaun.
Gaun itu seharusnya cocok untuknya. Ayo. Istri muda, saya antar Anda ganti gaun. Anak ini ngapain sih? Lama banget baru datang. Ini baru orang yang benar-benar mau dinikahi Lu Cheng Yuan. Di hatinya, aku cuma Ibu Yuan saja. Memang, mereka berdua yang memang jodoh. Meski aku sangat sayang Yuan. Sudah waktunya aku pergi. Mama. Mama, cantik sekali. Yuan, kalau suatu hari, Mama dan Papa harus berpisah. Kamu ikut Mama atau Papa? Papa baik sekali pada kita. Kenapa kita harus berpisah dengan Papa? Bercanda kok. Jangan nangis ya. Keluarga kita. Pasti akan selalu bersama. Yuan ikut aku. Sekolah saja tidak mampu. Lebih baik dia tinggal dengan ayah kandungnya. Ada apa? Tidak enak badan? Mau aku panggilkan dokter pribadi? Aku baik-baik saja. Ayo, pesta sebentar lagi mulai. Ayo. Aku antar kalian ke ruang pesta. Dia cantik sekali ya. Kebetulan banget, pakai baju yang sama. Katanya, kalau tidak dibandingkan tidak tahu, kalau dibandingkan kaget. Lihatlah, baju yang sama dipakai orang berbeda. Efeknya memang beda banget. Iya. Baru ada yang seru nih. Nyonya muda bisa dibilang putri mahkota Shenzhen. Posisinya sangat mulia. Apa yang dia pakai, semuanya unik. Paling benci kalau ada orang pakai baju yang sama. Kalau kalung dan anting sama, masih mending. Tapi gaunnya juga sama, pantas nyonya muda marah. Ingat dulu, ada orang yang pakai baju sama dengan nyonya muda. Dia langsung marah-marah di tempat. Hampir aja kejebak. Kejadiannya waktu itu. Mending aku balik ganti baju aja deh. Kenapa? Ada yang lebih cocok pakai gaun ini daripada aku. Shenzi ini tahu diri juga ya. Cuma sayangnya, udah telat. Iya juga ya. Nyonya muda udah lihat. Mau kabur lagi, mimpi, nanti ada yang bakal kejebak. Kalian ngajarin aku gimana caranya. Dengerin baik-baik. Gaun Xi, aku yang desain khusus buat dia. Kalau masih ada yang ngomongin dia. Jangan salahkan aku kalau kalian nggak bisa ngomong hari ini. Iya. Kamu Yuan ya? Lucu banget. Setelah aku pergi, dia pasti bakal baik sama Yuan. Aku juga jadi tenang. Kamu bakal baik sama Yuan kan? Tentu dong, dia kayak anak kandungku sendiri. Memang pantas jadi ratu kampus janda dulu. Gaun ini lebih cocok di kamu daripada di aku. Terlalu dipuji, aku nggak berani dibandingin. Aku pernah cuti kuliah. Kamu dan Lu Cheng Yuan memang jodoh. Kamu harus lakukan Yuan. Kayak anak kandungmu sendiri, oke? Kamu salah orang kali. Maksudnya? Perkenalkan. Aku Lu 11 Wen, kakak kandungnya. Cheng Yuan. Maaf, aku baru pulang dari luar negeri, nggak kenal juga gak apa-apa. Tapi, adik iparku yang baik, cemburu ya? Saya tidak punya. Jadi pesta hari ini Benar-benar disiapkan untukmu dan Yuan. Pesta hari ini. Aku ingin memberitahu semua orang. Orang ini adalah putri kandungku Lu Cheng Yuan.
Shen Yuan, dan dia juga akan menjadi satu-satunya pewaris keluarga Lu. Sedangkan Shen Zi adalah istriku Lu Chengyuan, satu-satunya nyonya muda keluarga Lu. Jika ada orang yang tidak menghormatinya, itu berarti melawan keluarga Lu. Nyonya muda jangan terlalu gugup. Tuan Lu mengadakan pesta ini. Tuan telah mengakui Nona Yuan sebagai anggota keluarga. Sebenarnya, ini untuk membuktikan identitasmu. Bos sebenarnya sangat menyukaimu, dia cuma tidak mau mengakuinya. Jika bicara banyak lagi, bonus tahun ini akan hilang. Jangan bercanda dengan saya lagi. Adikku ini, sungguh 10 tahun tetap seperti itu. Tidak pandai bicara. Tenang saja, Zi. Aku sudah bersaudara dengannya bertahun-tahun, dia bahkan tidak pernah seperhatian ini padaku loh. Kat, Kayaknya aku benar-benar jatuh cinta padanya. Nah, kamu yang baku dikasih oleh Urdusi. Aku akan membunuhmu. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku punya bukti burukmu di tanganku. Jika lain kali aku melihatmu, aku akan memukulmu setiap kali bertemu. Shenzi, kau yang membuatku kehilangan segalanya. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. sudah selarut ini, kenapa kamu belum istirahat? Lihat kamu masih sibuk, aku bawa sedikit makanan untukmu. Ada apa ini? Tidak apa-apa, baru saja tidak sengaja tersiram panas. Hal-hal ini, serahkan saja pada pelayan. Aku cuma ingin berterima kasih padamu. Bagaimana kalau minum sup jamur kuping dulu? Kenapa tidak diminum? Ini adalah makanan malamku. Aku ingin memberikan Yuan. Tambah adik atau adik perempuannya. Tunggu. Dokter bilang, aku harus istirahat dan memulihkan kondisi selama sebulan lagi. Masih beberapa hari lagi. Aku tahu batasnya. Batasmu itu terlalu jauh juga. Lu Chengyuan. Kalau kau benar-benar tidak tahan, aku bisa bantu kau. Kesehatan badan itu yang penting. Patuh ya, tidurlah. Shenzi. Sudah menimbun banyak kebaikan ya? Hei, udah dengar belum? Katanya tuan muda sampai sekarang masih tidur di kasur lantai. Apa yang aneh dari itu? Laki-laki mana yang tidak suka? Yang muda dan cantik. Nyonya muda kan sudah pernah melahirkan anak. Badannya mana bisa lebih menggoda daripada gadis-gadis muda itu. Jadi, malam-malam dia tidak mau sentuh aku. Benar-benar karena aku lebih buruk daripada gadis-gadis muda itu ya? Tapi kan tuan muda tidak suka mendekati wanita. Lagi pula masih ada Nona Yuan. Itu karena dia belum ketemu orang yang dia sukai saja. Kalau sudah ketemu, ya sama saja mendekat. Kakak ini sudah berpengalaman. Di dunia ini tidak ada laki-laki yang tidak suka wanita. Kecuali dia tidak bisa. Kau lihat tuan muda, apa kelihatan seperti tidak bisa? Kalian malah bergunjing di sini lagi. Tidak mau bekerja di keluarga lu lagi ya? Nyonya muda. Jangan dengar omong kosong para pembantu ini. Aku percaya Lu Chengyuan. Pasti bukan orang seperti itu. Pasti bukan. Mami, Hari ini kamu tidak pergi ke kantor ya? Hari ini cuacanya bagus. Semua urusan sudah hampir selesai. Yuan sebelumnya bilang, dia dari lama pengen main Lego. Ayo kita pergi bareng. Mami, kita pergi main Lego ya? Oke. Selamat pagi Tuan Lu. Nona kecil sepertinya sangat suka tempat ini. Sekarang kelas Lego orang tua dan anak ada promo. Apakah Anda butuh? Aku dan Shenzi. Memang juga sudah harus lebih banyak waktu bareng Yuan. Ayo, kita bicara soal itu. Silakan.
Di mana kepala kalian? Dia akan datang sebentar lagi. Silakan tunggu sebentar. Tuan Lu, setiap hari menghadapi wanita tua pasti sangat membosankan, kan? Wanita itu bahkan tidak bisa berdandan. Badannya juga ada stretch mark hamil yang menjijikkan. Beda dengan aku, sering olahraga jadi badan kencang. Setiap hari juga bisa memberimu pengalaman yang berbeda. Yo Xiaolan. Pergi dari sini. Aku tidak tertarik padamu. Lu Chengyuan. Aku sangka kamu ternyata orang seperti itu. Mami, bukannya kamu bawa aku cari papa ya? Kenapa mau balik lagi sih? Dia tidak pantas jadi papamu. Mami. Mami. Zi, kamu pasti baik-baik saja. Ikuti kata dokter ya. Sayang, oke. Mami, apa Mami akan baik-baik saja? Ibu pasti baik-baik saja. Nak, Pasien kehilangan banyak darah, butuh darah tipe B. Tidak ada stok darah di bank darah. ambil darahku. Aku tipe B. Jaga Yuan Yuan dengan baik. Baik. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Operasi berhasil, dia cuma neurastenia. Dan pingsan karena anemia, beruntung dibawa tepat waktu. Cukup istirahat beberapa hari dia akan membaik. Syukurlah tidak apa-apa. Hanya saja Tuan Lu, neurastenia yang dialami Nyonya muda kemungkinan berhubungan dengan masalah psikologisnya. Anda bisa lebih sering berkomunikasi dengannya. Mengerti. Kesehatan mental. Apa jangan-jangan pernah terjadi sesuatu yang tidak aku ketahui? Masih sakit? Lu Chengyuan. Aku tahu dulu kita bersama hanya karena Yuan Yuan. Setelah aku sembuh, perjanjian kita berakhir di sini. Aku akan keluar dari keluarga Lu. Tapi Yuan Yuan harus ikut aku. Nanti aku akan biarkan kamu bertemu dengannya. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Bukankah ini faktanya? Bu, aku mau ibuku. Sekarang kamu tidak punya uang sama sekali. Juga tidak punya tempat tinggal. Apalagi tidak bisa merawat Yuan Yuan dengan baik. Kamu tenang saja berobat dulu. Aku akan bawa Yuan Yuan ke sini. Mami, itu salah Yuan Yuan yang tidak pegang tanganmu erat. Tidak apa-apa Yuan Yuan, ini bukan salahmu. Ibu sudah tidak apa-apa sekarang. Zi, jaga dirimu baik-baik. Bagaimana bisa kamu jatuh dari tangga? Nenek Bu, kakak, aku sudah tidak apa-apa. Lu Chengyuan, suami apa-apaan sih kamu? Ini salahku. Katakan saja, apa sebenarnya hubunganmu dengan Zi? Zi, kalau kamu sudah sangat ingin keluar dari keluarga Lu, melon yang dipaksa tidak akan manis, jadi aku kembalikan kebebasanmu. Yuan Yuan, ibu akan selesaikan semua urusan dulu. Beberapa hari lagi aku akan datang menjemputmu pergi. Bu, jangan pergi. Kak, Bagaimana kamu bisa menemukan saya? Kak, cepat kembali bersamaku. Aku sudah memutuskan hubungan dengan kalian semua. Jangan panggil aku Kak. Aduh Kak, ibu dirawat di rumah sakit. Dia kecelakaan mobil, sekarang di ICU. Dokter bilang hanya tinggal beberapa hari ini saja. Dia ingin bertemu kamu untuk yang terakhir kali. Bagaimana bisa dia kecelakaan kalau dia baik-baik saja? Jika aku bohong, aku akan mati dengan cara yang menyakitkan. Kak, tolong ingatlah jasa dia yang sudah membesarkan kamu. Cepatlah pergi bertemu dia untuk yang terakhir kali.
Apa yang kamu bawa aku ke sini untuk? Kamu tidak bisa lari lagi. Hahaha. Hahaha. Benar-benar masih polos ya. Kalian menipu aku lagi. Shenzi, ku dengar kamu tinggal di keluarga kaya, tapi juga tidak disayang. Kamu berhasil kabur terakhir kali ini. Kamu cukup patuh denganku saja. Di sini sangat sepi loh. Pak Li Tua juga menyukaimu. Betul-betul, meskipun aku dipanggil Pak Li Tua. Tapi aku pandai sekali menyayangi orang. Jangan bermimpi. Cuka keras kepala ya, aku justru suka yang begini, hahaha. Orangnya sudah aku bawa ke sini, lalu uangnya? Tunang saja, uang sudah aku siapkan dari lama, tunggu sebentar. Tidak akan kurang 1 sen pun. Bu, kadang aku benar-benar ragu. Apakah aku benar-benar anak kandungmu atau bukan? Apakah kamu tidak takut mendapat balasan atas perbuatan ini? Jangan kuping merah dulu, memang kamu yang kami ambil dari tumpukan rumput. Anak haram yang kami temukan, kalau bukan karena uang mahar ini, aku tidak akan mau menahanmu tinggal di sini. Di dunia ini, tidak punya uang itulah yang dapat balasan. Sekarang uang dan barang sudah selesai ditukar, kamu silakan bermain dengan nyaman. Cepat pergi. Jangan ganggu urusanku, hahaha. Sayangku, mari kita mulai dunia berdua kita. Tuan Lu, Nyonya muda hilang. Apa yang terjadi? Orang kami mengikuti Nyonya muda ke gang kecil, lalu kehilangan jejaknya. Bahkan jika harus membalikan kota Shen, kita harus menemukannya. Sayangku, aku sarankan kamu menyerah dengan baik, jangan melakukan perlawanan sia-sia. Dengarkan baik-baik kata-kata kakak. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Semakin kamu melawan, semakin aku suka. Wajahmu ini masih cukup halus. Biarkan kakak cium 2 kali. Berani-beraninya menyentuhku. Tidak takut gigi depanmu patah? Kamu perempuan jalang kecil. Berani-beraninya menggigitku. Benar-benar menolak kebaikan, malah minta hukuman. Tunggulah saja. Sayang, kulihat kamu mau lari kemana. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sayangku, kulihat hari ini kamu mau lari kemana. Menyerahlah saja padaku, ahahaha. Bukannya kamu garang? Garanglah. Gigitlah. Bukannya kamu bisa menggigit? Kamu tahu aku wanita siapa? Aku tidak peduli kamu wanita siapa, yang aku tahu hari ini. Kamu milikku sendiri. Ibuku tidak memberitahumu. Aku adalah wanita Lu Chengyuan. Kalau kamu menyentuhku, Lu Chengyuan tidak akan membiarkanmu. Hahaha. Kamu cuma bisa ngomong doang. Siapa itu Lu Chengyuan? Bagaimana mungkin ibumu menjualmu padaku? Hari ini aku ingin melihat, aku yang menanganimu. Dan lihat apa akibatnya untukku. Tolong aku. Semakin kamu berteriak minta tolong, semakin aku bersemangat, semakin aku suka. Tolong. Lepaskan aku. Siapa yang berani menyentuh wanita Lu Chengyuan? Kalian siapa? Berani-beraninya merusak suasana hati Lau Li Tou. Kamu datang. Hancurkan dia. Kalian tahu aku siapa? Aku kenal Master Lu. Kalian berani melawanku? Takut ya? Coba tunjukkan siapa itu Tuan Lu.
Kalian tunggu aja mati. Ah, Tuan Lu. Kakak kamu Lu Chengyuan? Apa-apaan sih? Nomor HP-ku. Iya, nih, nomor orang yang gak penting bakal dialihkan ke HP-ku. Aku salah. Aku beneran gak tahu dia itu pacar kamu. Kayak biasa, jalan. Kita pulang. Besok-besok, masih berani kabur dari rumah? Hadiah yang kemarin terlalu buru-buru. Ini hadiah pernikahan dari aku buat kalian. Lepasin aku. Siapa kamu? Berani-beraninya ngomong gitu sama aku? Hah? Perkenalkan, aku kakak kandung Lu Chengyuan, putri Shen Cheng. Di sini nggak ada orang yang nggak berani aku ganggu. Bicara yang benar, atau jangan harap keluar dari sini. Aku salah. Aku nggak seharusnya godain Tuan Lu. Aku beneran tahu salahku. Bilang, kenapa kamu mau celakain Zhi? Kenapa? Kenapa? Kenapa dia bisa? Dikasih sayang sama Tuan Lu? Aku mau hancurin semuanya. Mending tanya diri sendiri. Kenapa nggak bisa ngalahin dia? Dia adalah seluruh dunianya. Udah selesai? Minggir. Jangan maksa aku suruh orang buat usir kamu. Ayah brengsek suka godain cewek. Yuan, maafin ayah, ya? Nanti lihat sikap ayah. Yuan, kamu ikut ayah sama ibu. Maksud apa? Ayah lagi masa percobaan. Aku mau lindungin ibu. Ayah sama ibu lagi ngobrol rahasia. Kita keluar dulu, ya? Obrolan rahasia apa yang nggak boleh aku dengar? Aduh, ayah sama ibu lagi bahas. Mau kasih kamu adik. Kita jangan ganggu mereka. Yuan, dengerin, keluar dulu. Ya udah deh, aku sementara maafin ayah. Aku rasa Yuan agak kesepian sendirian. Apa kamu juga merasa aku nggak secantik cewek-cewek muda itu? Soalnya udah punya anak. Badan juga nggak sebagus mereka. Cantik-cantik amat mereka. Urusannya sama aku apa? Di mataku, kamu yang paling cantik, baik yang dulu maupun sekarang. Yang dulu atau yang sekarang. Yang kucintai hanya Shenzi. Hari ini langka kamu tidak menolakku. Dokter bilang aku sudah pulih dengan baik. Lu Chengyuan. Dulu karena mengurus Yuan. Sertifikat CFA yang rencananya diambil waktu kuliah belum selesai. Aku ingin menyelesaikannya. Baik, aku akan atur. Keikhlasanmu, aku terima. Zhi, buku, notebook, termos, kotak alat tulis. Semua ada di sini. Sayang, Mama mau sekolah dulu. Semangat mama. Belajar yang rajin. Kamu juga mau sekolah, jangan sombong. Suamiku,
Bisakah aku suruh mereka pergi? Setinggi itu, gimana aku belajar? Zi, sekarang mereka diam-diam. Melindungi keselamatanmu, tidak ganggu belajarmu. Ayah, penampilanmu hari ini lumayan. Aku maafkanmu 1%. Cuma 1%? Tuan Lu. Sudah jelas, Nyonya mudah dibohongi pulang oleh ibunya. Dan Shen Tianji. Mereka di mana sekarang? Mereka terbang ke luar negeri semalam. Mereka pikir di luar negeri tidak bisa diapa-apakan. Lakukan sesuai prosedur. Tapi mereka keluarga Nyonya muda. Aku takut. Mereka tidak pantas jadi keluarga Zi. Siap. Halo? Zi, tolong selamatkan kami. Berani-beraninya kalian telepon aku? Suamimu kejar kami sampai ke luar negeri. Kami sekarang cuma bisa sembunyi. Kak, mohon minta suamimu ampunilah kami. Kita kan satu keluarga. Satu keluarga? Kalian sakiti aku berulang kali. Sekarang kalian terjepit, bilang kita satu keluarga? Tidak lucu kah? Zi, kami tidak mau mati. Hidup mati kalian. Apa urusanku? Apa ada sedikit pun ikatan keluarga? Kamu sungguh tidak mau bantu? Kalian tidak pantas dibantu. Bajingan. Sia-sia aku membesarkanmu, begini caramu membalas budi? Ilmu yang kau pelajari, masuk ke perut anjingnya? Membesarkan? Sejak kecil kalian selalu memukul dan memarahiku. Aku bukan mengerjakan pekerjaan rumah, ia kerja di ladang. Kalian pernah keluarkan uang sepeser pun untuk sekolahku? Biaya hidup dan uang sekolahku, semuanya dari hasil memungut botol. Yang kukumpulkan sendiri. Kalian malah berulang kali ingin menjual pulga. Situawang atau situali, itu namanya membesarkan? Halo? Halo? Kok nggak ada suara? Halo? Kamu kok bisa datang? Mau balas dendam dengan tanganmu sendiri? Kamu mau apa? Berani-beraninya bunuh aku. Aku buat kamu mendekam di penjara seumur hidup. Katakan saja, tinggal di dalam negeri kan enak. Gak usah cari mati di tempat liar begini. Kenapa aku harus menghalangi kalian? Jangan pukul, jangan pukul. Zi, kami salah. Kumohon lepaskan Tianji, dia kan adik kandungmu. Kurasa kalian bukan salah, tapi takut. Jangan pukul, pukul aku saja. Aku benar-benar nggak ngerti, kenapa kamu selalu melindunginya. Bertahun-tahun ini, pengeluaran keluarga selalu kutanggung. Apa dia pernah menyumbang sepeser pun untuk keluarga? Bagaimanapun juga, dia kan anak laki-laki. Keluarga Shen meneruskan keturunan bergantung padanya. Bukankah sejak dulu memang begitu? Jadi aku harus mengorbankanmu. Baik, aku mau lihat apakah sampah ini bisa melindungimu. Lepaskan mereka. Ya. Shenzi, aku bunuh kau. Nyonya muda kami, berani-beraninya kau sentuh. Berhenti. Nak, kamu baik-baik saja, nak. Wah, kasih sayang ibu dan anak yang mendalamnya. Cuma nggak tahu, di hadapan hidup dan mati. Seberapa dalam perasaan ini? Hari ini, hanya satu orang yang bisa keluar dari ruangan ini. Bom di tubuh kalian adalah bom mikro. Bomnya cukup untuk membunuh satu orang. Dua remote ini. Masing-masing mengontrol satu bom. Pilihlah sendiri. Siapa yang akan meledak? Benar-benar bisa menyelamatkan satu dari kami. Kapan aku pernah berbohong? Ibu, kamu sudah hidup cukup lama. Aku masih muda. Aku masih harus meneruskan keturunan keluarga Shen. Berikan kesempatan hidup itu padaku, ya. Tianji, aku ini ibumu sendiri. Ibu kandung pun gimana, sampai sekarang kan salahmu juga. Kalau bukan karena kamu bilang, Shenzi itu sampah, aku bisa sampai. Seperti sekarang. Bilang sesuatu dong. Dengar itu? Itu anak baikmu. Dia hanya mikirin dirinya sendiri, semua tanggung jawab dilempar ke kamu.
Apa aku benar-benar salah? Tidak, aku tidak salah. Anak laki-laki lebih penting dari perempuan. Aku tidak salah. Sudah tak tertolong. Hari ini di sini, satu yang mati, atau kalian berdua harus mati. Ibu, ini mungkin hal terakhir yang bisa kamu lakukan untukku. Kamu benar-benar mau ibu mati. Hanya satu dari kita yang bisa hidup. Tianqi, kamu mengecewakanku sekali. Tidak bunyi. Kok bisa tidak bunyi? Kalau kamu tidak mati, aku gimana hidup? Inikah anak yang kusayang dengan susah payah? Ibu, tolong kabulkan keinginanku, ya. Kabulkanlah keinginanku. Biarkan aku bunuh dia, kan kamu benci banget sama dia. Suruh aku bunuh dia. Memang adegan ibu dan anak yang harmonis ya. Adegan. Maksudmu, kamu sama sekali tidak berniat membunuh kami. Urusan membunuh orang. Aku nggak bakal lakukan. Shenzi, ku bunuh kau. Kalian ibu dan anak selama ini cuma mempermainkanku. Baru sebentar aja, kalian udah nggak tahan. Ibu, lihat, ini anak baikmu, aku tahu. Aku bukan anak kandung kalian, tapi sebenarnya, kamu cuma perlu bersikap baik sedikit padaku. Sedikit saja, kita bisa jadi keluarga yang bahagia. Zi, maafkan ibu. Cheng Yuan, aku capek, ayo pulang. Kumpulkan semua bukti kejahatan dan pelanggaran hukum mereka. Suruh mereka dideportasi ke negara asal, jangan sampai mati disiksa di sini. Aku mau mereka mendekam di penjara selamanya. Ya, Ayo pergi. Bu, kamu tidak apa-apa kan? Zi, kamu tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Semuanya sudah lewat. Mereka benar-benar binatang. Tidak, mereka bahkan lebih buruk dari binatang. Harimau yang ganas pun tidak memakan anaknya sendiri. Orang-orang ini berani berbuat seperti ini kepada Zi. Jangan bahas mereka lagi. Aku benar-benar baik-baik saja sekarang, aku dan mereka. Sudah tidak ada hubungan lagi. Zi, jangan bersedih, kamu masih punya kami. Kami adalah keluarga. Benar, masih ada adik-adik juga. Si kecil ini. Yuanyao sangat baik, nenek mau memberimu hadiah. Hadiah apa? Nenek, siapa mereka? aku guru piano putri kecilmu, pernah mendapatkan medali emas kompetisi piano internasional Chopin Warsawa. Aku guru melukis putri kecilmu. Pernah mendapatkan penghargaan prestasi seumur hidup Biennale Venesia. Aku guru tari khusus putri kecilmu. Profesor jurusan tari Universitas Columbia. Aku guru matematika putri kecilmu. Selama 10 tahun terakhir, soal ujian nasional matematika aku yang buat. Nenek, aku mau belajar menari. Baik, baik. Yuan tidak bisa cuma belajar satu bidang saja. Semua yang harus dipelajari tidak boleh dilewatkan loh. Kalian bisa turun dulu. Zi. Aku juga punya hadiah untukmu. Maaf. Kita sudah bersama selama ini. Belum pernah memberimu hadiah yang layak. Adikku sudah menyiapkan cincin ini sejak lama. Dia bahkan mengundang master pengukir cuma buat memberimu. Cincin yang unik, tidak ada yang sama. Cheng Yuan. Zi, nikahlah denganku. Terimalah dia. Aku mau. Nenek. Apa untungnya buat aku kalau ibu nikah dengan ayah? Untung untukmu, mungkin adalah akan ada adik-adik yang bermain bersamamu. Aku tidak mau adik-adik bermain bersamaku. Kenapa tidak? Apakah kamu tidak suka adik-adik? Bukan, aku mau adik-adik membagi beban 4 guru ini. Permintaan pernikahan sudah dilakukan, kapan mau berbulan madu? Mau kemana berbulan madu? Aku terserah, lihat rencanamu. Setelah ujianmu selesai, kita keliling dunia. Keliling dunia, aku juga mau ikut. Yuan, keliling dunia itu untuk berdua. Apa papa mama tidak mau aku lagi? Masa sih? Papa mama mau buat adik untukmu. Kamu tidak mau punya adik?
Kalau gitu aku tidak ikut. Aku tunggu adik yang bantu aku hadapi 4 guru. Tunggu sebentar ya. Kak Siwen kasih aku baju, suruh pakai buat kamu lihat. Tunggu di luar, jangan mengintip. Oke, aku tunggu. Mau dibantu? Tidak usah, aku sendiri bisa. Cantik. Apapun yang kamu pakai. Aku suka. Apa sih? Misterius banget. Toko kue. Bukannya kamu selalu ingin buka toko kue? Terima kasih, Cheng Yuan. Ngapain bilang terima kasih? Papa, kue di sini boleh aku makan semuanya? Makan terus, nanti jadi babi kecil. Sama seperti papamu. Ayo jalan-jalan. Ya. Sini ke mama. Zi, kamu lihat dulu, aku terima telepon. Ya. Cheng Yuan, aku pulang. Nona Hanshu, 2 tahun ini kamu di Eropa. Menang berbagai penghargaan, jadi pemain biola termuda. Yang masuk kelas dunia. Kenapa tiba-tiba pulang? Untuk seseorang. Dulu demi karir. Aku dan dia kehilangan banyak waktu. Sekarang pulang. Aku hanya ingin jadi wanita di belakangnya. Siapa dia? Cheng Yuan, kamu masih ingat aku? Bukannya Cheng Yuan nama papa? Apa tante di TV juga suka papa? Nenek, Cheng Yuan dan dia. Cheng Yuan dan dia tidak ada apa-apa. Cuma dulu, Cheng Yuan lihat bakatnya. Lalu membantunya. Yah, salahku juga. Dulu saat pertama kali bertemu Cheng Yuan, dia terus menolak menikah. Aku bahkan pernah menjodohkan mereka berdua. Inilah yang menyebabkan Hanshu terhadap Cheng Yuan masih punya pikiran yang tidak sewajarnya. Tapi sekarang, Cheng Yuan padamu pasti sepenuh hati. Jangan khawatir. Wah, Hanshu benar-benar anggun sekali. Suaranya juga sangat merdu. Hanshu dan Lu Cheng Yuan bertemu kembali setelah lama terpisah. Bersatu kembali, aku suka banget. Aduh, Kamu sudah pulang? Ham. Kamu, belakangan pulangnya kok selalu terlambat. sibuk banget. Sibuk berkencan dengan Hanshu, ya? Aku mau mandi dulu. Ham. Zi, tolong ambilkan piyamaku. Oh, hati-hati, Xiao Tang. Jangan terlalu sibuk. Kubawakan kamu segelas milk tea. Terima kasih, Bu Bos. Imbalanmu, ya? Iya, Bagus, ya. Halo, ada yang bisa dibantu? kamu adalah Shen Zi? Kamu? Ternyata kamu cuma pemilik toko kue. Keterampilanmu juga biasa saja. Kamu adalah Hanshu, pemain biola termuda. Tingkat istana. Aku pernah menonton konsermu. Benar-benar luar biasa. Dia adalah Hanshu.
memang cantik dan berkelas, juga punya gelar yang tinggi. Sementara aku bukan siapa-siapa. Kalau aku Lu Cheng Yuan, aku juga akan memilih dia. Kupikir Cheng Yuan sangat menyukaimu. Kok bahkan tidak memberimu perhiasan yang layak. Yang dia berikan padaku ini, harganya bisa 30-40 juta. Barang-barang yang Cheng Yuan berikan padaku, cuma tidak kubawa saja. Kurasa tidak punya. Pria tidak akan mengeluarkan uang untuk wanita yang tidak disukainya. Kamu ngomong sembarangan. Ayahku sangat menyayangi Mama. Toko kue ini adalah hadiahnya untuk Mama. Toko lusuh ini harganya berapa sih? Mungkin nggak nyampe harga anting-antingku. Kamu ngomong sembarangan. Nona Hanshu, aku menghargai pencapaian senimu. Tapi kalau hari ini kamu mau cari masalah di toko kami, jangan salahkan aku kalau nggak sopan. Nona Shen, orang harus tahu diri. Dua orang dengan status yang sama sekali nggak sepadan. Mustahil bisa bersatu. Aku dengar dari Cheng Yuan, kalau bukan karena kamu melahirkan anak yang nggak berguna ini, dia bahkan nggak akan melirikmu. Kalau itu kata Cheng Yuan, suruh dia bilang langsung ke aku. Dan lagi, anakku penurut, dia bukan anak yang nggak berguna. Nona Hanshu ya, kamu nggak diterima di toko kami. Silakan keluar. Nggak diterima, keluar. Yuan. Aduh. Kakak Hanshu, kamu nggak apa-apa? Kenapa kamu dorong kakak Hanshu? Apa kamu mau bunuh dia? Aku nggak. Enggak, aku jelas lihat kamu yang dorong. Kamu cuma iri sama bakat kakakku. Orang yang iri kayak kamu, pantas mati. Dia yang dorong. Aku nggak. Dia jatuh sendiri. Sudah, aku tahu. Gak apa-apa. Cheng Yuan, kamu datang. Mama, Papa nggak percaya kita ya? Tapi tadi tante jahat itu yang lepasin tangannya sendiri. Yuan, kita harus percaya Papa. Shenzi. Hanshu gegar otak. Cheng Yuan, jangan karena ini. Menyalahkan Zi. Dia juga nggak sengaja. Kalau salah, harus ngaku. Ah, urusannya udah lewat. Kalian berdua jangan bertengkar karena ini dong. Gak bisa. Cheng Yuan, kamu sebentar itu nggak percaya aku? Ah, Cheng Yuan, urusannya udah lewat. Aku juga bukan orang yang pelit. Jangan buat kakak Shenzi sedih. Tentu saja aku nggak akan buat dia sedih. Siapa yang bohong? Kau pikir aku tidak tahu? Cheng Yuan, Hanshu, simpan niat burukmu itu. kamu kenapa? Aku paling tahu sifat Shenzi. Banyak yang lihat, dia yang mendorongku. Kalau begitu, bagaimana kalau video di toko kue hari itu? Kutayangkan ke seluruh internet. Kau tahu, keluarga punya kemampuan untuk itu. Tadi kamu jelas-jelas di pihakku, kan? Hanshu, aku peringatkan kamu. Jauhi Shenzi. Atau aku akan jatuhkanmu seketika. Ternyata tadi dia hanya pura-pura di depan Hanshu. Shenzi, apa hakmu di sampingnya? Kupikir kamu benar-benar tidak percaya padaku. Kamu istriku. Kalau tidak percaya kamu, percaya siapa lagi? Aku butuh penjelasan. Hanshu hari itu. Mentraktirku makan, minta ku bantu adakan konser. Tak disangka ada yang memotret dan mengunggahnya. Benarkah? Benar apa bisa buat? Untuk berhadapan denganmu? Lalu Hanshu hari itu juga datang ke tokoku dan bilang, katanya, ini anting pemberian Cheng Yuan. Harganya 30 juta. Tokoku. Tidak ada apa-apanya. Anting apa? Masih berpura-pura? Aku lihat di sakumu hari itu. Awalnya ingin kuhadiahkan. Di hari ulang tahun pernikahan kita yang ke-7. Anting ini pesananku khusus. Hanya ada satu pasang di dunia. Hari ulang tahun pernikahan ke-7 apa? Malam 7 tahun lalu itu. Sudah, aku mengerti. Lalu kenapa Hanshu juga punya sepasang? Dia mungkin melihat catatan pembelian. Lalu membeli yang palsu.
Yuan. Sudah kangen sama tante belum? Halo, Kak. Zi, dengar Cheng Yuan. Menghajar Hanshu untukmu. Sekarang kamu pasti lega, kan? Hatinya hanya untukmu. Hang. Kalian mau apa? Shenzi, pelakor. Rupanya saat Han Shujie keluar negeri, kau rebut pacarnya dan dorong Han Shujie. Wajahnya rusak, kau berani tanggung. Dasar pelacur, perusak rumah tangga. Bangsat, tak tahu malu. Jangan hina ibuku. Kau anak haram itu ya? Memang tak berpendidikan. Jaga mulutmu. Kau berani pukul aku? Emang kenapa kau pukul? Kau pikir Shenzi ini terbuat dari tanah? Hina aku boleh, jangan hina anakku. Kalau bukan karena anak haram ini, kau bisa masuk. Bagus, bilang aku masuk saat lemah. Aku tanya, Hanshu keluar negeri berapa tahun lalu? 5 tahun lalu. Anakku sudah 6 tahun. Aku ingat, 6 tahun lalu Hanshu masih di dalam negeri. Mana bisa dibilang masuk saat lemah? Dia sendiri yang tak becus. Omong kosong. Han Shujie mana kalah darimu? Pasti kau pakai cara kotor. Tak bisa jawab mulai fitnah ya? Wanita ini tak sadar, teman-teman, hancurkan ini. Berhenti. Maju lagi, video ini. Akan ke polisi. Tunggu masuk penjara. Kira aku takut? Teman-teman, kita pergi. Lu Ye, pernikahan yang Anda minta. Sudah siap. Sedangkan, pesawat pribadi dan yacht keliling dunia. Juga sudah lengkap. Bagus. Jangan beritahu Zi dulu. Beri kejutan. Siap. Dasar bocah, akhirnya paham. Ada apa? Yuan. Mama kenapa? Fans tante jahat itu hancurkan toko kue. Hanshu. Fansmu hancurkan tempat. Istri muda keluarga Lu. Putri sulung. Istri muda Lu juga ada di sana. Lalu, berani rebut pacarku, harus siap. Hidup tak tenang selamanya. Kau tahu seberapa besar kekuatan keluarga Lu? Kalau mau menghancurkanmu, semua gelarmu akan hilang. Hancurkan aku? Butuh bukti. Yang hancurkan fans, bukan aku. Apa hubungannya denganku? Jangan kira aku tak tahu di belakang. Semua kau yang hasut. Kalau kamu tidak bilang, siapa yang akan tahu? Baiklah, terserah kamu. Aku tidak bisa mengaturmu lagi. Asisten Yo, kenapa kamu datang? Keluarga Lu mengadakan pesta besar. Pak Lu memerintahkan. Kamu adalah tamu terpenting, harus hadir. Aku sudah tahu. Di hati Cheng Yuan pasti ada aku. Kak Hanshu, kenapa kamu masih diam saja? Aduh, tidakkah kamu lihat? Ini Pak Lu mau menikahimu. Cheng Yuan, apakah akhirnya kamu berubah pikiran? Tapi ini terlalu mendadak. Aku hari ini tidak pakai gaun pengantin. Mari sambut mempelai wanita saya. Cheng Yuan, aku sangat suka kejutan yang kamu siapkan untukku. Selamat datang semuanya. Di pernikahan saya dan Shenzi. Cheng Yuan, orang yang akan kamu nikahi. Bukankah seharusnya aku? Apa kamu buta? Kak Hanshu, kami sangat hebat. Kamu ini wanita licik. Berani merebut pria dari Kak Hanshu kami. Jangan harap bisa hidup tenang. Hancurkan semuanya. Siapa yang berani? Sentuh menantu keluarga Lu saya. Menantu keluarga Lu apa? Cuma naik jabatan karena anak haram. Pelakor saja. Berani bawa anak haram ke sini. Memalukan. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Apa kamu pernah belajar hukum? Apa kamu tahu? Hukuman untuk memfitnah orang lain berapa tahun? Berani-beraninya kamu melaporkan kami. Kak Hanshu, kami punya jutaan penggemar. Kami semua di pihaknya. Kamu bisa laporkan semua? Iya, laporkan saja. Hanshu, apakah orang-orang ini kamu suruh? Cheng Yuan, masih belum mengerti? Penggemar saya yang sebanyak ini bisa membuat Shenzi ini tidak sanggup melawan. Wan Ma seperti dia yang tidak punya apa-apa, tidak pantas untukmu. Pantas tidak pantasnya dia untukku, bukan kamu yang tentukan. Di matamu, dia tidak punya apa-apa. Tapi di mataku, dia lembut, baik hati, kuat, dan berani. Ini yang tidak akan pernah kamu miliki seumur hidup. Kamu juga tidak pantas memilikinya. Zi yang kucintai, 1000 kali lebih baik darimu. Omong kosong. Bagaimana mungkin kamu menyukai wanita yang tidak punya latar belakang apa-apa? Apa dia bisa membantu bisnismu? Tidak seperti aku punya jutaan penggemar. Aku bisa promosikan dan dukung kariermu. Bisa membuatnya lebih maju lagi. Latar belakang apa? Akulah latar belakangnya. Soal karir, aset keluarga Shen saya triliunan. Aku masih butuh kamu bantu promosiin aku? Kamu siapa sih? Gak mungkin. Cheng Yuan, kamu sayang sama aku. Lagi ngetes aku ya?
Sini orang, bawa gila ini keluar, blokir di semua platform. Kak Hanshu, Hampir aja lupa sama kalian, tadi kalian kan? Mau aku laporkan kamu? Zhao Yuan, siapin pengacara. Lapor mereka fitnah dan hina. hah? Kami masih di bawah umur, kamu nggak bisa laporin kami. Ya nih, kami masih di bawah umur, berani coba laporin kami. Di bawah umur ya? Anak nggak dididik, salah orang tua. Lu Yuan, gugat orang tua mereka. Jangan dong, nanti bapakku bakal patahin kakiku. Aku salah, ibuku bakal. Nggak kasih uang jajan lagi, maaf. Bapak Lu Chengyuan, di momen yang mendebarkan ini, apa yang ingin Bapak katakan kepada Nona Shenzi? Selama bertahun-tahun, ada kesalahpahaman, ada yang gak enak. Tapi aku mau kasih tahu, yang aku cuma sayang kamu. Aku sayang kamu. Shenzi. Terima kasih, Lu Chengyuan. Kamu bawa aku keluar dari lumpur dan kegelapan. Kamu kayak seberkas cahaya, terangin hidup aku. Kamu juga kan? Kasih aku kehidupan baru. Selanjutnya, inilah momen yang paling mendebarkan. Cium. Aduh Zi, kayaknya udah hamil nih. Dokter, istri saya kenapa? Kondisi istri muda tidak hanya nggak ada masalah, tapi lagi hamil anak kembar laki perempuan. Anak kembar laki perempuan. Sayang, tur keliling dunia kita mungkin harus ditunda setahun. Gak apa-apa. Nanti aku punya adik yang bantuin ngerjain PR.